Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Sopiansyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada video ini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama pembahasan mengenai budaya positif, yang kedua proses penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah, dan yang keempat refleksi dari rekan guru di sekolah. Pembahasan mengenai budaya positif dapat kita bagi menjadi 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, tentang segitiga restitusi. Ada 4 hal penting tentang disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dari sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Hal ini berkaitan dengan teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kedua motivasi ini berasal dari luar individu, maka disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena motivasi ini berasal dari dalam individu, maka motivasi inilah yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini menggali nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara luas oleh seluruh manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol dari seorang guru, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah. 2 posisi kontrol inilah berkaitan erat dengan motivasi untuk menghindari hukuman. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau. 2 posisi kontrol ini sebagai teman dan sebagai pemantau berkaitan erat dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Dan yang kelima, yang terbaik yaitu posisi kontrol sebagai manajer yang berkaitan erat dengan menghargai diri sendiri, berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Posisi kontrol sebagai manajer bisa kita jalankan dengan segitiga restitusi yang meliputi 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Hal penting yang keempat, yang terakhir, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan yang kelima, bertahan hidup. 4 hal penting ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kita menjalankan segitiga restitusi. Jika kita sudah menstabilkan identitas peserta didik kita, maka kita menanyakan atau memvalidasi kebutuhan manusia
yang tadi 5, yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan hidup inilah yang harus dipenuhi oleh setiap orang, termasuk oleh siswa-siswa kita. Dalam segitiga restitusi, validasi kebutuhan ini penting untuk meneliti kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki atau diterima oleh siswa kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan inilah yang asalnya berasal dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati oleh siswa, guru, dan seluruh warga sekolah.
maka akan dibuat peraturan. Tapi peraturannya tidak dibuat oleh sekolah atau guru, tapi peraturannya itu dibuat oleh siswa sendiri. Kenapa? Karena siswa ketika membuat aturan sendiri maka akan punya tanggung jawab, akan punya komitmen, akan punya kesadaran terhadap nilai-nilai baik yang disepakati di kelas ini. Dan dengan harapan nanti ketika kita sepakat punya kesempatan kelas, nanti kamu akan punya tergerak hatinya untuk mematuhi aturan tersebut, karena aturan tersebut berasal dari siswa, berasal dari kalian sendiri. Tata cara membuat kesepakatan kelasnya di sini Pak Anton akan membagikan stick note setiap satu orang satu, buat nilai-nilai baik yang kamu yakini, misalnya hadir tepat waktu dan lain sebagainya, yang kamu ingin jadikan sebagai aturan, sebagai peraturan di kelas ini. Nanti kita sepakati aturan ini akan dilakukan, akan diterapkan di kelas ini atau tidak. Ya, satu aja, tidak masalah. Yang sebelah kanan Pak Anton untuk menempelkan usulannya. Ayo. Setelahnya udah Jimmy duduk lagi. Mengusulkan usulan tentang kesepakatan kelas. Nah, sekarang Pak Anton menugaskan ketua kelas dengan sekretaris. Ketua kelas itu akan punya tugas menyatukan hal-hal yang sama. Misalnya tentang kehadiran, ketepatan waktu ke kelas itu dipisahkan dengan yang lain. Yang hadir disatukan, tentang waktu disatukan. Kemudian sekretaris punya tugas untuk menuliskan kesepakatan kelasnya. Itu di sebelah sana, di papan tulis sebelahnya lagi itu sekretaris tulis kesepakatan kelasnya. Satu apa nanti gitu ya. Silakan ketua kelas dengan sekretaris. Apa yang penting orang? Saling menghargai. Kita lihat. Ini tadi mau pakai jus. Mari makan. Kalau silakan. Ini satu Pak? Ya. Oke, bantu dulu ketua kelas misah-misahkan. Nah.
Bacain. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, tulis sama. Berdoa Sebelum dan sesudah belajar. Oh, dipotong aja sampai nanti terakhir. Ada tujuh. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju nggak? Tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaan. Amin. Yang kedua, tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Setuju? Tapi Pak Anton boleh ganti kata-katanya jadi kata-kata positif. Kata-kata positif itu tidak menggunakan tidak atau jangan. Misalnya diganti jangan. Dilarang juga kata-kata negatif. Misalnya keluar masuk kelas dengan izin dari guru. Boleh diganti ya. Jadi positif gitu. Izin ketika meninggalkan kelas. Diganti ya. Izin ketika meninggalkan kelas. Ya, jadi kata-katanya kata-kata setuju? Misalnya Putri ingin ke toilet, berarti harus izin dulu sama gurunya, Pak. Saya izin mau ke toilet. Ya. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Setuju? Setuju. Yang keempat, bagi siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat. Setuju? Yang Islam yang beragama. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai sesama teman atau guru. Setuju? Setuju. Yang keenam, hadir tepat waktu. Setuju. Yang ketujuh, menggunakan handphone dengan artinya boleh menggunakan handphone di kelas, tapi untuk kepentingan belajar. Tidak untuk main game, tidak untuk chattingan ketika belajar. Tiap siswa silakan tanda tangan hasil kesepakatan silakan tanda tangan. Ya, semua siswa. Tanda tangan. Ini aja. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang pada sore hari ini masih tetap semangat ya mengikuti kegiatan yang kita sama-sama akan laksanakan, yaitu dalam rangka sosialisasi program Disrimisati dengan tema budaya positif ya. Mari kita sama-sama buka kegiatan sosialisasi ini dengan baca semangat. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Sopiansah terkait dengan materi hari ini, yaitu budaya positif. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bayatu. Bapak Ibu Guru, izinkan saya Anton Sopiansah menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat dibutuhkan oleh sekolah agar nantinya sekolah bisa menerapkan, menggali, mewujudkan karakter-karakter baik, sehingga dengan harapan nantinya lulusan dari SMA kita, SMA 1 Gunung Sindur, itu memiliki karakter-karakter yang baik. Bapak Ibu, sebelum ke materi, ada 3 pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan yang ketiga, setujukah Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan kepada siswa kita itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, dari ketiganya itu yang nomor 1 apa ya Pak tulisannya? Hukuman dapat didisiplinkan anak. Itu setuju. Yang kedua tidak setuju, dan yang ketiga tidak setuju Bapak. Karena kalau di nomor 1 dihukum itu pasti anak akan lebih patuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Anda atas jawabannya. Mungkin Bapak dan Ibu ada pendapat lain yang berbeda dengan jawaban Bu Anda. Boleh, Bu Risa. Gak ada kamera kan? Takutnya saya lagi nonton. Sedikit. Oke, kalau menurut saya setuju nomor 1 sama nomor 3. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, jelas, tapi hukumannya tidak terlalu berat, apalagi dalam segi fisik seperti itu. Terus hukumannya lebih ke seperti games, tapi games yang benar-benar membuat anak berpikir secara kreatif gitu, atau berpikir secara panjang. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Meskipun siswa hanya diberikan snack ataupun permen 1 saja, itu dapat
apa meningkatkan kreativitas siswa, karena dengan seperti itu tidak kayak saya dapat reward nih, berarti saya harus lebih semangat kan, karena sesuatu menarik, sesuatu yang sedikit apalagi tentang makanan mungkin bisa menambah atau meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seperti itu. Iya, boleh Bapak. Tuh. Kalau menurut saya dari ketiga itu yang tepatnya hanya nomor 3, karena hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu ketika dia sampai ke anak itu berapa persen yang akan diterima anak, karena kebanyakan anak apalagi remaja zaman sekarang yang generasi strawberry ya, memunculkan hukuman itu hanya akan memunculkan dendam pada mereka. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkat, ini sudah kurang efektif, karena yang dibutuhkan pada diri mereka adalah bukan hukuman tapi kesadaran. Sedangkan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dia, meskipun itu penghargaan hanya dengan ucapan terima kasih, jawabanmu bagus gitu, itu semoga engkau menjadi suatu doa, itu juga memberikan suatu penghargaan kepada anak, sehingga yang paling tepat itu adalah nomor 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andar, Bu Rizka dan Pak Sabto. Tentunya saya tidak akan menjawab pertanyaannya ketiga rekan kita itu benar, tepat atau salah, tapi mungkin saja berubah jawaban Bapak dan Ibu mengenai pendapat 3 pertanyaan pembanting setelah kita setelah kita memahami budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Nah, gitu. Ya, topik bahasan kita kali ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan di data. Yang kedua dari motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Oke, nah lewat aja lah. Oke, ini sama, harus ada ya, harus ada di sini. Oke, harus ada. Ya, pelajaran yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan kekebalan tangan. Ada Bapak dan Ibu dan rekan kata-kata A dan B, gitu ya. Sobeklah secari kertas. Silakan Bapak dan Ibu sobek secari kertas. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Yang sangat berharga. Boleh, terserah. Ya, yang sangat berharga. Kemudian kertas tadi diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan, ya. Jadi kertasnya dikepal. Kertas yang berisi tulisan sesuatu yang Bapak Ibu anggap berharga. Kemudian teman Bapak dan Ibu di samping atau di depan, di belakang gitu ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Teman Bapak dan Ibu bisa membujuk, mengancam, hardik, merayu, menyuap, apa saja agar Bapak dan Ibu bisa membuka kepalan tangan. Silakan. Ibu marahin tuh, Bu Intan. Nah,
Mama gimana? Kuat mama. Oke. Bapak dan Ibu bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu membuka kepalan tangan, memberikan sesuatu berharga tersebut kepada teman Bapak dan Ibu? Tidak, walaupun itu diancam, dibujuk, dirayu dan lain sebagainya, Ibu Bapak tetap mempertahankan barang yang Bapak Ibu anggap berharga dalam kepalan tangan. Lanjut ya Pak. Ya udah. Oke, gini. Bapak dan yang tadi aja Bang. Sorry. Oke, yang tadi Bang. Yang tadi. Nah, nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menghukum siswa yang terlambat dengan berlari keliling lapangan basket, itu bukan berarti kita bisa mengontrol siswa. Itu artinya sebetulnya diri siswa itu membuka diri supaya dia bisa dikontrol oleh orang lain. Jika dia tidak membuka diri untuk dikontrol Bapak dan Ibu, maka dia akan istilahnya akan berontak. Karena diri dia tidak mengizinkan Bapak dan Ibu untuk mengontrol diri dia. Kenapa selama ini? Karena selama ini tua kita membuka diri untuk dia dikontrol oleh kita. Tapi bahayanya kalau dia tidak membuka diri akan timbul pemberontakan, berontak. Tentu saja ini tidak kita inginkan. Lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, ini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi pada intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Tadi Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu yang berharga itu sekuat tenaga, karena kita tidak mengizinkan teman kita untuk bisa mengontrol diri kita. Kalau Bapak dan Ibu memutuskan untuk membuka kepalan tangan, itu bukan berarti kita bisa mengontrol kita, tapi kitanya yang membuka diri supaya bisa dikontrol oleh teman kita, mengizinkan dikontrol oleh orang lain. Ini kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian segitiga restitusi, yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa orang berbuat sesuatu itu? Karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kenapa ngantuk di kelas? Karena kebutuhan ini dia belum terpenuhi semalam. Bisa jadi seperti itu penyebabnya. Ya, lanjutnya Pak, misalnya ini mana lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ada setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Di sini juga ada nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkemerdekaan global, gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ya, Bapak dan Ibu, ini berdasarkan teori motivasi ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tidak mengerjakan tugas, apa yang terjadi? Saya kena hukuman, maka saya akan mengerjakan tugas. Itu motivasinya, bukan berasal dari sendiri, tapi motivasi supaya tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, saya dapat nilai 100, guru saya akan memberikan penghargaan tongkat silver quiz. Itu motivasi yang dibangun, juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi yang berasal dari diri dia sendiri atau motivasi internal. Inilah yang akan atau coba kita terapkan kepada siswa. Jadi siswa diharapkan termotivasi, motivasi dia disiplin, motivasi dia mengerjakan tugas, motivasi dia untuk berbuat baik, menghormati. Itu bukan karena hukuman atau penghargaan, tapi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Udah dibahas tadi. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri itu akan lama membentuknya, tapi akan berlangsung secara lama. Beda dengan motivasi yang terjadi secara internal, secara eksternal. Dia tidak akan mengerjakan tugas kalau gurunya tidak menghukum. Dia nggak akan berusaha nilainya jadi 100 kalau gurunya tidak menjanjikan ngasih coklat. Tapi kalau motivasinya motivasi internal, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tetap dia akan mengerjakan tugas, akan berbuat baik, akan menghargai, akan menghormati, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita coba terapkan dan ingin kita wujudkan kepada anak didik kita di motivasi yang berasal dari diri. Selanjutnya Pak, ini mau udah. Nah, dan capek. Sebelumnya lah, ini ada cerita dulu. Bapak dan Ibu, selanjutnya, bukan. Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal ini dalam usaha untuk mencapai tujuan disiplin positif diperlukan adanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bagaimana membangun motivasi internal itu dengan yang namanya restitusi. Kewaduhan apa lanjut. Oh, keyakinan Pak. Keyakinan Prof yang tadi. Sebelumnya. Oh ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas.
bosan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak tata tertib? Mengapa tidak aturan saja? Tapi keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Pak, nggak usah. Nggak usah. Nggak ngerti saya. Oke, ini Bapak dan Ibu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, kalau keyakinan kelas mengutamakan keselamatan, menghormati orang lain. Lewat Bapak dan Ibu, mungkin ini ada beberapa tindakan, beberapa perbuatan yang pernah atau sering kita lakukan. Tindakan dulu misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Tidak akan terlambat, satu buku habis, gitu ya. Mungkin pernah, gitu ya. Hukuman. Lanjut. Konsekuensi dulu. Contohnya konsekuensi menggantikan tentang tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya, ini mah kelamaan Pak. Terus Ibu Ambar, harusnya saya ganti dulu ya, jangan SD. Iya. Yang tadi aja Pak. Iya. Ini dasar tindakan atau perilaku sikap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan dan bertahan hidup. Mengapa mungkin pernah terjadi siswa kita yang mengambil makanan temannya? Itu mungkin kurang bijak kalau kita langsung menghukumnya. Mungkin kebutuhan dia untuk bertahan hidup karena lapar, maka dia mengambil makanan temannya. Gitu. Jadi seseorang bertindak, siswa kita bertindak karena sebetulnya ada kebutuhan dasar dia yang belum tepat. Selanjutnya, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Kebutuhan yang ini penuhnya adalah bertahan hidup. Agar teman-teman memperhatikan saya, cinta dan kasih, saya sebabkan dulu teman-teman saya jadi takut sama saya. Kebutuhan penguasa. Dan saya bosan dengan bekal yang diberikan ibu saya. Saya senang mengunduh teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Kebutuhan akan kesetengah. Ya, selanjutnya. Ini nggak ada sama dengan yang tadi. Ini Bapak dan Ibu 5 posisi kontrol dalam menyikapi perilaku atau sikap anak. Kita bisa mungkin bertindak sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau Bapak dan Ibu menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti,
menyindir, itu berarti bapak dan ibu memposisikan bapak dan ibu sebagai penghukum. Contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, awas ya, bapak panggil orang tua kamu, bapak ambil pulpen kamu, bapak kalau kamu awas, kalau kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam, bapak ambil sepatu kamu, bawa pulang. Itu penghukum, gitu ya. Gitu ya. Kalau membuat merasa bersalah, kita itu berceramah. Seharusnya kamu apa? Ibu kecewa, bapak kecewa dengan kamu dan lain sebagainya. Ya, kalau sebagai teman itu contohnya kita akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, kamu pernah ibu bantu. Sebagainya. Kalau sebagai pemantau itu contohnya ada orang terlambat, siswa terlambat, kamu tahu nggak peraturannya? Gitu. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya posisi yang terbaik yang mudah-mudahan bisa kita lakukan, yaitu posisi sebagai manajer. Ya, apa yang kita yakini, ya kita katakan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu kita berarti mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini berbagai macam pertanyaan yang posisi kontrol apa sih yang kita lakukan terhadap siswa. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti bapak dan ibu, kalau mengatakan seperti itu, bapak dan ibu mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, itu teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini, hari ini, berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu solusinya tidak diberikan oleh guru, tapi diberikan dari siswa itu sendiri. Misal kalau siswa terlambat, supaya kamu tidak terlambat, berarti besok kamu harus bagaimana? Saya akan bangun lebih pagi. Itu solusinya tidak berasal dari guru, tapi berasal dari siswa. Kalau berasal dari guru kan, sebenarnya kamu datang lebih pagi, bangun lebih pagi, tidak. Tapi berasal dari siswa. Itu berarti solusinya dari mereka sendiri. Kenapa? Berakhir. Oke, satu lagi Om, sebentar Om. Iya, ini ke atas ada lihat contoh penanganan pelanggaran siswa dengan tugas. Oke, Bapak dan Ibu, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa mengemukakan, berkata kepada siswa dalam rangka menstabilkan identitasnya. Yang pertama, contoh kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Itu berarti menstabilkan identitasnya. Yang kedua, langkah kedua dari segitiga restitusi, validasi kebutuhannya. Bapak dan ibu contohnya bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Satu lagi, oke, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Contohnya Bapak dan Ibu bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu segitiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Selanjutnya Pak. Oke, Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa membuat kesepakatan kelas, kesepakatan belajar yang bukan berasal dari kita, tapi berasal dari siswa. Bapak dan Ibu bisa memandu membuat kesepakatan kelas dari bukan peraturan. Kalau peraturan kan dari sekolah, dari guru kepada siswa. Tapi ini adalah kesepakatan. Kesepakatan berarti berasal dari siswa. Bapak dan Ibu pandu, silakan memandu kesepakatan kelasnya. Tapi kata-katanya kata-kata positif, adil, tepat, waktu, bukan jangan terlambat, atau tidak mengganggu teman tapi menghargai teman. Tidak. Dari kesepakatan kelas inilah diharapkan siswa karena berasal dari mereka punya komitmen untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Orang mungkin lupa dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Namun orang tidak akan pernah lupa bagaimana kita memperlakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi materi yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Anton Sopiansah. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik dan pengajar bisa menerapkannya, terutama di SMA Negeri 1 Gunung Sindur, sehingga nanti menciptakan siswa-siswa yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sabto Haryanto, mengajar Bahasa Indonesia kelas 11 di SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Saya rekan kerja dari Saudara Anton Sopiansah, CGP dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal dan ulasan tentang materi yang Saudara Anton Sopiansah sampaikan dalam diseminasi CGP. Materi yang disampaikan oleh Saudara Anton Sopiansah mengenai pembahasan budaya positif yang mencakup disiplin positif. Disiplin positif merupakan yang penting, di mana hal-hal ini akan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Dalam diseminasi memberikan pengaruh kepada guru-guru tentang peran penting dan budaya disiplin positif. Disiplin positif ini apabila dilakukan dan digalakkan dalam budaya pendidikan di sekolah akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Siswa dengan kesadaran penuh akan melakukan segala hal positif. Dengan itu, maka tidak perlu lagi paksaan atau hukuman bagi siswa. Budaya pendidikan yang berkesinambungan akan tercipta dengan baik. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hal itu disampaikan memberikan wawasan guru dan merubah pola pikir dan tindakan guru dalam mendidik siswa. Di mana teori motivasi ini, guru menjadi motivator sekaligus manajer. Posisi guru bukan lagi menggurui, di mana guru menjadi guru manusia maha benar dan tahu. Guru menjadi motivator, manajer atas sikap-sikap dan perilaku yang dilakukan siswa. Hukuman dan penghargaan yang dulu menjadi budaya yang erat dalam dunia pendidikan berubah menjadi motivator yang akan mengarahkan, membimbing siswa tanpa hukuman. Akan tetapi menuntun siswa menemukan kesadaran untuk dirinya sendiri
sehingga akan menemukan penghargaan bagi dirinya. Hukuman menjadi hal yang dikesampingkan, tetapi siswa itu harus bisa menciptakan kesadaran untuk menghargai diri. Restitusi dan kesepakatan kelas adalah komponen yang penting. Siswa menjadi manusia yang berperan untuk dirinya sendiri. Guru sebagai manajer pendidikan menuntun siswa dalam membentuk kesadaran pada dirinya. Dari kesadaran yang terbentuk akan mewujudkan budaya positif dalam kehidupannya. Di samping segitiga restitusi, ada keyakinan kelas. Hal yang mengenai keyakinan kelas muncul dari kesepakatan atas hal-hal yang harus dilakukan oleh warga kelas. Kesadaran yang harus dilakukan oleh warga kelas bersama dalam suatu kelas dan saling mengingatkan tentang hak dan kewajiban. Kesadaran bersama dalam satu kelas akan membentuk lingkungan kelas yang penuh dengan kesadaran tanpa paksaan. Warga kelas akan saling membahu menciptakan kondisi kelas yang lebih baik. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas tidak bisa lepas dari kehidupan dan lingkungan pendidikan. Pendidikan yang diperoleh siswa dari sekolah merupakan upaya untuk mereka bisa mencukupi kebutuhan baik secara jasmani dan rohani, sehingga pendidikan yang melahirkan manusia mempunyai kesadaran akan hidupnya tentu akan membawa mereka dalam dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas dari siswa tidak akan terlahir dengan baik apabila peran guru sebagai manajer pendidikan tidak bisa menempatkan pada posisi yang proporsional. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan tidak membuat lingkungan yang baik untuk mendidik. Orang tua di rumah tidak mendukung budaya positif pada siswa. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi guru yang berperan sebagai manajer yang harus memahami 5 posisi kontrol dalam mendidik siswa. Jadi siswa akan menemukan kesadaran dengan bantuan guru. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi menjadi acuan dalam kesepakatan antara guru dan siswa dalam mendidik perilaku, tingkah laku, kebiasaan yang pada akhirnya membuat budaya positif di sekolah, serta akan membawa peran lebih luas ketika nanti siswa ada dalam masyarakat. Hal-hal tersebut telah diuraikan oleh Saudara Anton Sopiansah dalam diseminasinya. Materi-materi tersebut memberikan wawasan baru untuk saya dan rekan-rekan. Paradigma guru sebagai penghukum berubah menjadi manajer yang akan berperan membangun kesadaran siswa. Pola pikir saya dan rekan-rekan menjadi terbuka. Yang sebelumnya berpola pikir otoriter, sekarang menjadi lebih luas dan mendalam bagaimana memperlakukan siswa untuk membentuk karakter yang lebih baik. Hukuman dan sanksi menjadi hal yang perlu ditinjau ulang karena keefektifan dalam membentuk karakter masih diragukan. Wacana yang luas bagaimana mendidik siswa dalam menciptakan budaya positif, memotivasi siswa dan segitiga restitusi yang bermanfaat. Semoga Saudara Anton Sopiansah sebagai CGP bisa melakukan diseminasi pada materi-materi CGP untuk memperluas wawasan saya dan rekan-rekan dan mengubah pola pikir serta budaya kami dalam mendidik siswa. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Saudara Anton Sopiansah sukses dan bersemangat menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.